Ex-Wakapolri sebut Ibtu Rudiana luar biasa, bisa lewati 6 pangkat di atas. Sosok Ibtu Rudiana terus-menerus menjadi sorotan mantan Wakapolri Komjen Purn Ogroseno terkait penanganan kasus Vina Cirebon. Terbaru, Ogroseno menyebut Ibtu Rudiana luar biasa karena mampu melewati 6 pangkat di atasnya saat membawa kasus Vina Cirebon ini ke Polda Jabar. Pernyataan Ogroseno ini terkait ditetapkan 3 daftar pencarian orang, DPO, dalam kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui, orang pertama yang mengungkap adanya DPO adalah Ibtu Rudiana, saat itu pangkatnya masih Aibtu, ketika melaporkan kasus pembunuhan Vina dan Eki ke Polres Cirebon Kota. Dalam laporannya, Ibtu Rudiana langsung menyebut nama 4 DPO, yakni Pegi Perong, Panji, Dani dan Andi. Namun, saat kasus ini ditangani Polda Jabar, nama DPO menyusut menjadi 3, yakni Pegi Perong, Dani dan Andi. Menurut Ogroseno, laporan Ibtu Rudiana seolah-olah dia melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa tersebut, padahal itu keterangan palsu. Dia pangkat Aibtu, bisa menangkap 8 tersangka dan 3 DPO. Melalui proses sampai ke Polda. Bayangin seorang Aibtu ke Polda melewati Ibda, Ibtu, AKP, Kompol, AKBP, Kombes. 6 pangkat bisa dilewati seorang Aibtu, kan luar biasa, sindir Purnawirawan Jenderal Bintang 3. Apakah Ibtu Rudiana seizin Kasat Serse? Menurut Ogro, kalau izin seharusnya kasus ini diambil alih Kasat Serse. Kalau Kasat Serse izinkan tapi tidak diambil alih, diserahkan Aibtu itu kesalahan fatal. Harusnya ditangani Kasat Serse, katanya. Ogroseno melihat, penentuan DPO di kasus Vina ini terlalu pagi karena belum dibuktikan peristiwanya dan alat bukti serta peran-peran pelakunya. Seperti diketahui, di kasus Vina ini, dari 8 tersangka yang akhirnya menjadi terpidana semua berperan sebagai pembantu, sementara peran utama adalah 3 DPO tersebut. Kalau DPO peran utama, 8 yang ada ditahan dahulu, 3 dicari. Jangan dibikin DPO dahulu, katanya. Menurut Ogro, DPO itu baru dibuat sebagai upaya terakhir, ketika proses pencarian memang tidak membuahkan hasil dan jaksa sudah menyatakan berkas lengkap alias P21. Namun, di kasus Vina ini justru sebaliknya, DPO sudah ditulis dari awal sejak Ibtu Rudiana melapor. Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra dengan tegas menyebut 3 DPO kasus Vina ini fiktif. Asmi lalu mengurai kejanggalan yang ditemukan dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Ibtu Rudiana dan berkas pemeriksaan di sidang. Dalam laporannya, Ibtu Rudiana mengaku melaporkan kasus Vina pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 18.30. Setelah 2 jam sebelumnya, pukul 16.30, dia menangkap 9 orang, 1 akhirnya dilepas. Dalam BAP nomor 10 tanggal 31 Agustus Ibtu Rudiana menyebut pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina dan Eki ada 11 orang, 3 diantaranya dinyatakan kabur. Rudiana menyebut, dia bersama tim sudah ke Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon untuk menangkap DPO tersebut.